Hai 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 hai, apa kabar? Semoga baik-baik saja dan tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan. Salam Spirit. Yesus tidak hanya memanggil dan mengajari para murid. Kemuritan Yesus tidak berhenti pada panggilan dan cara hidup saja. Kemuritan kita semakin sempurna pada saat kita mau menerima dan menjalankan tugas kemuritan itu dengan penuh komitmen dan dedikasi. Setiap orang Kristen yang sudah terpanggil dan terpilih menjadi murid Yesus, secara otomatis menjadi utusan atau duta di tengah masyarakat, agar semua orang menerima dan memahami Injil Kristus sehingga terwujudlah kerajaan Allah. Maka, pada kesempatan ini, kita akan membahas bagian terakhir dari bab 3, yaitu melaksanakan tugas perutusan sebagai murid Yesus. Selamat mengikuti, dan tonton penjelasannya sampai tuntas, jangan sampai di-skip atau dilompat-lompat agar peserta didik sungguh mengerti materi ini dengan baik dan tuntas. Langkah pertama, mendalami pengalaman melaksanakan tugas sebagai utusan. Menjadi duta atau utusan memang berat karena membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga, pikiran bahkan materi. Namun demikian, hal itu pastinya sangat membanggakan diri sendiri, keluarga, dan juga institusi, atau lembaga yang mengutus. Tidak semua orang bisa menjadi utusan atau dipercaya sebagai duta. Mereka yang dapat menjadi utusan adalah orang yang dianggap memiliki kemampuan dan kecakapan secara istimewa. Nah, sekarang ibu guru mau bertanya, siapa di antara kalian anak-anakku yang cerdas dan baik, yang pernah menjadi utusan sekolah, atau gereja, atau pemerintah kota dan provinsi, atau bahkan menjadi utusan negara ke tingkat internasional? Terserah bidang apa saja itu, mau seni, olimpiade, olahraga, dan lain-lain. Silahkan, siapa? Karen Surbakti Miss. Saya pernah diutus oleh sekolah menjadi peserta Olimpiade Matematika ke tingkat Provinsi Sumatera Utara. Hal yang kulakukan sebelum terpilih menjadi wakil atau utusan sekolah adalah banyak latihan ke guru bidang studi dan ke tempat bimbingan belajar. Setelah saya terpilih menjadi utusan, intensitas atau waktu berlatih, saya tambah menjadi 10 jam per hari, dan kebetulan orang tua, kakak, dan abang saya sangat mendukung, maka selama persiapan Olimpiade saya diberi dispensasi atau izin fokus belajar. Demikian Miss pengalaman saya menjadi utusan dari sekolah. Mudah-mudahan membantu teman-temanku dimanapun berada, mengingat pengalaman-pengalaman spektakuler mereka. Langkah kedua, mendalami makna tugas perutusan murid Yesus berdasarkan kitab suci. Setelah mendalami pengalaman melaksanakan tugas sebagai utusan dalam kehidupan sehari-hari, sekarang perlu juga kita sadari bahwa setiap orang yang sudah menjadi murid Kristus terpanggil untuk mewartakan Injil di tengah-tengah dunia, konkretnya di tempat tinggal kita masing-masing dan di lingkungan sekolah. Mengapa dan apa tugas kita, serta tantangan apa saja yang kita hadapi dalam menjalankan tugas perutusan kita, dapat kita dalami dalam Matius bab 28 ayat 16-20 dan Injil Lukas bab 10 ayat 1-12. Apa isinya? Silahkan baca sendiri dari kitab suci masing-masing. Nah, setelah dibaca, ibu mau tanya Cindy Siringoringo, mengapa Yesus mengutus murid-muridnya? Oke Miss, menurut saya, Yesus mengutus murid-muridnya ke berbagai daerah dan kota untuk merintis atau membuka pewartaan sehingga ketika pada saatnya Yesus datang, masyarakat setempat tidak kaget lagi, bahkan siap untuk menyambut dan menerima Dia. Lalu alasan lain adalah untuk memperkenalkan misi Yesus datang ke dunia, dan yang terakhir untuk mempercepat dan memperluas pewartaan ke banyak daerah. Sudah pasti beda hasilnya jika dikerjakan oleh banyak orang daripada satu orang. Demikian Miss yang saya tangkap dan ketahui alasan Yesus mengutus murid-muridnya. Terima kasih Cindy Siringoringo, jawabanmu sangat bagus, dan memang itulah alasannya, mengapa Yesus mengutus murid-muridnya.
Sekarang Royas, apa tugas para murid diutus, dan apa tantangan yang mereka hadapi? Oke Miss, dalam Matius 28 ayat 16-20 yang menjadi tugas ke-11 murid adalah, menjadikan semua bangsa menjadi murid Yesus, dan membaptis mereka dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus, dan yang terakhir, agar para murid mengajari mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan Tuhan. Sedangkan tugas murid dalam Lukas 10 ayat 1-12 adalah, menyembuhkan orang sakit, dan mengatakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Lalu tantangan para murid dalam menjalankan tugas adalah, membawa pakaian secukupnya, harus bekerja cepat dan tepat, tidak boleh memilih-milih tempat tinggal, jangan melawan jika ditolak melainkan meninggalkan kota itu. Demikian Bu, semoga membantu dan bermanfaat bagi teman-teman dimanapun sekarang berada. Horas, horas, horas. Terima kasih Royas. Jawabanmu juga super sekali. Mari kita berikan aplaus untuk Cindy dan Royas. Nah sekarang bagian terakhir biar ibu guru yang menyebutkan 2 contoh. Selanjutnya anak-anak kami yang mengerjakan. Pesan Yesus kepada murid, janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Terdapat pada Lukas 10 ayat 4. Makna dari pesan Yesus ini adalah agar para murid dalam menjalankan tugas perutusan tidak memberatkan bahkan membebani diri dengan hal-hal duniawi seperti uang dan pakaian. Karena Tuhan telah menyediakan apa yang dibutuhkan. Pesan berikutnya adalah janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Terdapat pada ayat 4 juga. Makna dari pesan ini adalah agar tidak banyak membuang waktu di jalan, akan sangat banyak habis waktu sia-sia jika semua orang disapa dengan salam timur yang sangat panjang. Maka Yesus berpesan demikian. Demikian seterusnya, silahkan cari dan temukan pesan apa lagi yang disampaikan Yesus kepada para murid. Dan supaya tidak lupa apa tadi yang disampaikan Cindy dan Royas, silahkan tulis di buku Spiritmu halaman 49. Selamat mengerjakan. Tetap semangat. Langkah ketiga, penilaian sikap dan keterampilan. Penilaian sikap. Sebagai pengikut Kristus, kita juga merupakan duta Kristus. Kamu diutus untuk mewartakan sabda Tuhan dalam kehidupan sehari-hari melalui perkataan dan perbuatan baik. Nah sekarang refleksikanlah dirimu. Apakah sudah menjadi utusan yang baik? Dengan memberi bobot pada pernyataan refleksi yang ada pada buku Spiritmu halaman 50. Penilaian keterampilan. Sakramen baptis yang kita terima secara otomatis menjadikan kita utusan untuk menyebarkan benih cinta kasih kepada semua orang. Kamu pun diharapkan ikut mewujudkan tugas itu. Nah sekarang, buatlah satu video singkat berdurasi 5 menit. Boleh tentang perutusan dari sekolah, gereja, pemerintah dan lain-lain. Selamat mengerjakan dan kirimkan ke WA Pasitohang atau ke email hamasitohang1@gmail.com. Atau ke Telegram Hamasitohang. Ditunggu ya.